Baik, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Karin Sem dapat hadir dalam Panggung Caleg. Pemirsa, kalau kita ketahui bahwa program Panggung Caleg ini bukan kampanye, namun sebagai wujud dari tugas, fungsi dan juga tanggung jawab media untuk melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan pemirsa, dalam undang-undang tersebut disebutkan tugas dan fungsi pers yang pertama adalah sebagai sarana informasi dan pers harus ikut mensosialisasikan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan baik pileg maupun pilpres. Kemudian fungsi pers yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, program Panggung Caleg ini adalah pendidikan politik untuk pemirsa agar nantinya bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan benar. Sementara fungsi pers yang ketiga adalah sebagai sarana kontrol sosial di mana pers wajib untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan politik, demokrasi dan juga keadilan sosial. Dan yang terakhir pemirsa perlu kita ketahui bersama bahwa pers harus melaksanakan fungsinya sebagai sarana hiburan. Nah, Pesta Demokrasi 2019 jangan sampai menjadi ajang pertikaian, apalagi sampai menjadi sarana perpecahan antar pendukung yang berbeda pilihan. Sedangkan pemirsa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kampanye di media massa hanya boleh dilakukan dalam waktu 21 hari. Artinya media massa hanya boleh menyiarkan atau memuat iklan kampanye pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang. Nah, dalam kesempatan kali ini pemirsa Panggung Caleg tentunya menghadirkan sebuah kesempatan kepada ketiga caleg yang dimana mereka nanti akan memaparkan bagaimana pandangan mereka mengenai kondisi-kondisi sosial yang ada. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan siapa saja para caleg yang hadir di studio yang siap untuk memaparkan pandangan-pandangan mereka mengenai industrialisasi, kesejahteraan dan SDM di Madura. Berikut kita saksikan profil mereka. Daerah pemilihan Jawa Timur 11 dikenal sebagai wilayah yang cukup keras dan ketat. Meski dikenal sebagai kantong Nahdliyin dan berdiri ratusan pondok pesantren, namun tidak ada partai yang mayoritas, termasuk PKB dan P3 yang basis pemilihnya Islam tradisional. Buktinya, kuota 8 kursi DPR RI pada pemilu 2014 dibagi rata kepada 8 partai politik. Mereka yang mendapat kursi dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 adalah Mat Nasir Demokrat, Said Abdullah PDIP, Slamet Junaidi Nasdem, Khalilur Rahman PKB, Fani Safriansyah P3, Muhammad Nizar Zahro Gerindra, Zainuddin Amali Golkar, dan M. Farid Al-Fauzi Hanura. Sementara itu dalam pemilu serentak tahun 2019, sebanyak 112 calon anggota legislatif caleg dari 16 partai politik akan bertarung dan berkontestasi untuk merebut simpati dari 3,3 juta pemilih yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Di antara 4 kabupaten itu, jumlah pemilih di Kabupaten Sumeneb paling banyak, sedangkan Pamekasan terdata paling sedikit. Di Kabupaten Bangkalan tercatat 868.515 pemilih yang tersebar di 281 desa, kelurahan, 18 kecamatan dengan 3.283 TPS. Di Kabupaten Sampang jumlah pemilihnya 857.511 orang yang akan mencoblos di 3.692 TPS yang tersebar di 186 desa kelurahan di 14 kecamatan. Sementara di Pamekasan jumlah pemilihnya 707.761 orang yang berada di 189 desa kelurahan di 13 kecamatan dan menyalurkan hak pilihnya di 3.133 TPS. Terakhir di Sumeneb, sebanyak 873.273 pemilih akan mencoblos di 4.315 TPS yang berada di 334 desa kelurahan di 27 kecamatan. Siapa saja yang berhasil meraih simpati rakyat Madura dan lolos ke Senayan? Apakah 8 incumbent berhasil mempertahankan kursinya atau malah caleg baru yang mampu mengambilnya?
Ikuti terus Panggung Caleg 2019. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan profil dari Dapil Jatim 11 dan pastinya juga pada kesempatan di sore hari ini telah hadir ketiga caleg yang dimana mereka nanti akan bersama-sama membagikan mengenai paparan mereka pandangan terhadap kondisi sosial yang ada khususnya di Madura. Tapi tentunya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan mengenai profil dari ketiga caleg tersebut. Kita ikuti bersama pemirsa. Haji Abdul Malik SHMH Gerindra. Dunia organisasi kemasyarakatan hukum dan politik sudah lama digeluti oleh Haji Abdul Malik SHMH. Sejak muda, alumni Fakultas Hukum Untak Surabaya dan Magister Hukum di UII Yogyakarta ini sudah aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian, lelaki kelahiran Surabaya 52 tahun yang lalu ini menjadikan dunia hukum sebagai profesinya. Malik memulai karirnya di LBH Kosgoro, kemudian aktif di Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) hingga menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP IPHI serta Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur. Keterlibatannya dalam bidang politik diawali saat masa reformasi ketika Partai Amanat Nasional didirikan. Dia memulai karirnya di DPD PAN Surabaya mulai tahun 1998 hingga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPW PAN Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2012, Malik yang ingin memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Madura itu hijrah ke Partai Gerindra dan menjadi caleg DPR RI dari Dapil Madura. Nabila Montir, PKB. Meski terhitung masih belia, namun kiprah sosial politik Nabila Montir tak bisa dipandang sebelah mata. Lahir dari keluarga politisi, membuat alumnus ilmu politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini ingin terjun langsung untuk mengaplikasikan ilmunya. Sejak kuliah, Nabila sudah aktif di beberapa organisasi, seperti Himaprodi, kemudian tergabung dalam Pemuda Produktif, Inspiratif, dan Solutif, serta menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Sosial Peduli (GPSP) saat mengikuti visit studi elektoral demokrasi di Bangkok, Thailand. Mentor politik We Are Together dalam program Power ini juga sempat melakukan penelitian dinamika pencalonan dalam koalisi PKB-PDIP pada Pilkada Sumeneb 2015. Berbekal pengalaman dan pendidikannya itu, gadis kelahiran Bangkalan 24 tahun lalu ini menyatakan siap ketika diminta maju sebagai caleg PKB dari Madura. Slamet Aryadi SPSI, PAN. Sejak kuliah di Prodi Psikologi FISIP Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Bangkalan, Slamet Aryadi menunjukkan kiprahnya dengan menjabat sebagai Wakil Presiden BEM dan menjadi pengurus PMII Bangkalan. Alumnus Pondok Pesantren Nazatul Dzulab Sampang ini meneruskan kiprah sosial politiknya dengan menjadi Sekjen Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sampang dan Presiden Gerakan Pemuda Sampang. Pemuda yang lahir di Sampang 28 tahun lalu ini sempat menjadi redaktur media online Aspirasi Jatim sebelum memutuskan untuk maju menjadi caleg PAN dari Dapil Madura. Slamet Aryadi yang kini juga sedang menempuh program Magister Ilmu Hukum di UTM Bangkalan ini masih berbakti pada alma maternya dengan menjadi pengurus IKA FISIP UTM dan pengurus IKA Pondok Pesantren Nazatul Dzulab Sampang. Ya pemirsa, telah kita saksikan bersama profil dari ketiga caleg tersebut. Untuk itu langsung saja kita akan sapa pada sore hari ini. Boleh bagi berdiri para caleg? Saya pengen menyapa satu persatu dan tentunya pemirsa di rumah juga ingin mendengar suara dari para caleg yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Haji Abdullah Malik SHMH atau yang biasa kita sapa sebagai Bapak Malik, di mana beliau adalah dari Gerindra yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 11. Selamat sore Pak Malik. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Bapak? Baik Mbak. Baik, luar biasa. Saya bergeser menuju ke samping Pak Malik. Ada Mbak Nabila Mondir, ini beliau dari PKB yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 11. Apa kabar Mbak Nabila? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, luar biasa. Saya minta tepuk tangannya dulu dong dari para pendukung ya, luar biasa.
Dan tentunya tidak ketinggalan hadir pula Bapak Slamet Aryadi SPSI dari PAN yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 11. Selamat sore Pak Slamet. Sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Pastinya juga pemirsa di rumah sudah tidak sabar untuk bisa mendengar apa sih yang menggerakkan mereka untuk terjun menjadi anggota DPR RI dan apa modal sosial politik yang selama ini sudah dilakukan oleh para caleg tersebut. Untuk itu langsung saja saya menuju ke Pak Malik ya. Pak Malik, apa tujuan terbesar Anda untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan apa modal sosial politik yang selama ini sudah Anda lakukan? Dan pertanyaan ini nanti juga akan berlaku untuk para caleg-caleg lainnya yang akan segera menjawab setelah Pak Malik. Waktunya dimulai dari sekarang. Iya, makasih Mbak. Cuma modal kita ini kan kepercayaan ya, karena bagaimanapun juga kita ini bisa menjadi anggota dewan itu sudah ada garis tangannya ya, sudah ada garis takdirnya, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan kita yang baju putih-putih ini dari PKB, dari PAN, mudah-mudahan Allah itu kalau mengizinkan dan disukai oleh masyarakat ya, terutama masyarakat Madura, mudah-mudahan tiga-tiganya ini bisa jadi. Kan gitu Amin, istilahnya. amin. Jadi kita tidak minta saya aja yang jadi, mudah-mudahan tiga-tiganya. Baik. Jadi modal kita ini memang dengan adanya carut marut hukum ini, khususnya masyarakat Madura, oleh karena itu mutu kami itu memberikan bantuan hukum ya bagi masyarakat Madura secara gratis. Dan itu ada nomor handphone saya juga. Memang di Madura itu sangat aneh ya. Saya dulu memang caleg dari PAN ya, provinsi. Alhamdulillah kalau lihat di Jawa Pos itu saya suara terbanyak. Ya, tapi alhamdulillah juga kok suara saya bisa hilang semuanya kan gitu kan. Itu Madura. Kan gitu istilahnya. Jadi saya sendiri enggak kaget lah, kita tujuan untuk menjadi caleg itu jangan sampai tujuannya kita ini ingin berbakti pada masyarakat. Saya ingin menunjukkan pada dunia hukum bahwa hukum ini tidak bisa dibuat main-main kan gitu kan. Karena sekarang ini kan sudah paham betul, ada yang suka dan tidak suka. Oleh karena itu kami nanti akan memberikan bantuan hukum di orang-orang masyarakat Madura ini kan kadang-kadang kalau minta bantuan hukum ini bukan kepada pengacara, semuanya ini ada di kepala desa. Nah, itu gitu kan. Jadi saya ingin memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat Madura bahwa jangan takut kalau saudara itu tidak salah, silakan. Tapi kalau saudara salah ya istilahnya harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Saya kira itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan? Pertanyaan yang sama saya tujukan juga kepada Mbak Nabila. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal saya memang tertarik dengan dunia politik, oleh karena itu saya saat ini sedang memperdalam ilmu politik saya di Magister Politik UNER. Nah, berangkat dari situ saya ingin menggunakan ilmu saya sebagai pedoman dan modal untuk terjun ke dalam politik praktis. Karena bagi saya politik itu bukan hanya tentang bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang perlu kita perjuangkan. Untuk itu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selain itu, tujuan saya mencalonkan diri adalah bagi saya politik saat ini sedang membutuhkan regenerasi dan kolaborasi antara tokoh politik senior dan generasi muda untuk menghasilkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang saat ini terjadi khususnya di Madura. Nah, saya sebagai bagian dari pemuda ingin terlibatlah dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Selain itu saya juga sebagai perempuan ingin mewakili kepentingan perempuan Madura, di mana saat ini representasi perempuan sendiri itu di Madura sangat kecil, jauh di bawah 30%. Untuk itu saya mencalonkan diri membawa kepentingan perempuan, karena kepentingan perempuan itu hanya bisa diwakili oleh perempuan itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktunya? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sudah cukup. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Saya bergeser menuju ke Pak Slamet. Pertanyaan yang sama, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi modal utama saya terjun dalam dunia politik yaitu karena saya semenjak saya sekolah dan kuliah saya sudah berbaur dalam dunia organisasi, sudah aktif dalam berbagai bidang pergerakan. Tentunya hari ini
saya mempunyai cita-cita ataupun misi ataupun keinginan untuk memperluas ilmu, ingin memperluas pengembangan melalui jalur politik ini. Artinya apa? Saya sebagai salah satu perwakilan pemuda khususnya Madura ya, yang pada notabene hari ini generasi yang lagi santernya sebagai generasi milenial, artinya saya akan akan menjadi wakil dari pemuda Madura untuk lenggang di Senayan. Mudah-mudahan nantinya saya diberi amanah dan tentunya saya akan membawa suatu visi dan misi untuk berdedikasi untuk bangsa, agama dan negara, tentunya khususnya bagi masyarakat Madura. Karena saya teringat sang proklamator mengatakan, Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Tentunya insya Allah apa yang dikatakan oleh proklamator itu, insya Allah saya salah satu apa yang dikatakan oleh beliau. Mudah-mudahan ini tercapai. Selain itu, selain modal sosial politik, tentunya saya sebagai santri, sebagai background saya sebagai santri dari Pondok Pesantren Nasrutullah Prajen Camplong Sampang, yang notabene-nya saya ini sebagai seorang santri akan memperjuangkan bagaimana nantinya pendidikan khususnya di pesantren akan ditingkatkan secara kualitas, seperti itu. Baik, Iya. sudah cukup? Cukup. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan? Ya pemirsa, kita sudah mendengarkan apa tujuan dan modal politik apa yang telah mereka peroleh sehingga nantinya bisa bersiap untuk maju menjadi DPR RI di Dapil Jatim 11. Nah tentunya kita akan break sejenak karena saat lagi kita akan masuki sesi yang kedua di mana kita akan mendengarkan pemaparan dari para caleg mengenai kondisi sosial khususnya yang ada di Madura. Sesaat lagi. Baik, Bangun Caleg 2019 masih menemani Anda, pemirsa. Nah, di segmen ini tentunya kalau kita ketahui di Madura ada satu masalah mengenai industrialisasi. Kalau kita ketahui juga, meski sudah 10 tahun lalu jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden SBY, namun industrialisasi di Madura yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat juga belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Baik, kita akan coba saksikan cuplikan mengenai industrialisasi yang ada di Madura. Berikut untuk Anda. Meski sudah lama diprogramkan, namun proses industrialisasi di Pulau Madura ternyata belum sesuai harapan. Padahal ketika jembatan tol Surabaya-Madura atau Suramadu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY pada 10 Juni 2009 atau 10 tahun yang lalu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Kini, Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, berencana akan mengembangkan industri garam dan gula di Madura. Menurut Khofifah, di daerah Pasean ada perkebunan tebu yang cukup luas yang memungkinkan membuka pabrik gula sendiri. Selain itu, Khofifah juga akan mengembangkan industrialisasi garam. Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam nantinya tidak hanya menyediakan garam rumah tangga saja, namun juga garam beriodium dan bisa masuk garam industri, sehingga bisa mengurangi impor garam industri yang berimbas hingga ke pasar eceran. Dua program inilah yang diharapkan bisa mengentas kemiskinan. Para ulama dan tokoh-tokoh muda di Madura harus menjadi lokomotif dari pembangunan yang akan dikembangkan, baik di Madura maupun di kepulauan. Pada sisi kekayaan sumber daya alam dan mineral, sebenarnya potensi Madura luar biasa. Misalkan pada sektor minyak dan gas bumi, Blok West Madura di utara Bangkalan setiap hari menghasilkan 14.000 barel atau senilai 1,4 juta US dollar. Belum lagi gas alam sebanyak 113 juta kaki kubik dengan harga 2,8 US dollar per meter kubik. Belum lagi belasan perusahaan minyak dan gas asing yang sudah mengeksplorasi kekayaan lama di Madura. Nah, bagaimana dari sisi sumber daya manusia?
sebenarnya sudah disiapkan dengan berdirinya Politeknik Madura Poltera di Sampang beberapa tahun lalu. Demikian juga SMK-SMK yang didirikan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Bagaimanakah prospek industrialisasi Madura ke depan untuk kesejahteraan rakyatnya? Ikuti terus Panggung Caleg 2019. Baik, telah kita saksikan bersama bagaimana mengenai kondisi yang ada di Madura, khususnya mengenai industrialisasi, kesejahteraan, dan juga SDM di Madura. Saya langsung saja akan bertanya kepada ketiga caleg yang sudah hadir di sini. Menurut Anda, apa problem atau kendala yang menjadi penghambatnya? Walaupun sudah 10 tahun lalu jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden SBY, tapi yang namanya kesejahteraan rakyat belum juga terwujud sebagaimana yang diharapkan. Saya akan mulai dari Mbak Nabila terlebih dahulu, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Berbicara kesejahteraan dan industrialisasi itu tidak dapat dipungkiri ya bahwa industrialisasi itu menjadi salah satu proses, salah satu tahap suatu negara menjadi sejahtera. Nah, untuk kasus di Madura sendiri, setelah adanya Suramadu sekian tahun tapi tidak kunjung sejahtera, salah satu hambatan terbesar di Madura yaitu masalah perizinan. Nah, masalah perizinan ini tentu saja keterkaitannya dengan Pemda ya. Untuk itu, apabila Pemda terus-terusan menghambat perizinan industrialisasi, maka itu akan berdampak pada enggannya investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, Pemda mari dibuka, mari dipermudah industrialisasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong perputaran roda perekonomian di Madura. Nah, selain itu saat ini Suramadu itu sekarang sudah gratis. Kita perlu mengapresiasi keputusan Bapak Presiden yang telah menggratiskan Suramadu. Semoga nanti bisa jadi kembali sehingga infrastruktur di Madura semakin maju. Nah, itu dia. Ketika Suramadu gratis, peluang industrialisasi akan semakin besar. Salah satu industrialisasi yang dapat muncul di Madura adalah industri properti, di mana di Surabaya hunian mulai penuh ya, mulai padat sehingga Madura menjadi salah satu alternatif bagi para penduduk untuk menjadi tempat tinggal. Selain itu, UMR di Madura juga cukup lebih rendah daripada Surabaya sehingga tidak menutup kemungkinan perekonomian akan mengalir ke Madura karena upah buruh yang juga rendah dan pembebasan lahan yang mungkin lebih murah daripada di Surabaya atau daerah-daerah industri lainnya, begitu. Jadi itu tadi hambatannya yaitu masalah perizinan oleh Pemda. Oke, baik. Boleh kita berikan tepuk tangan? Pertanyaan sama saya tujukan kepada Pak Slamet. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Berbicara tentang industrialisasi itu merupakan hal yang sangat fundamental khususnya bagi masyarakat Madura. Tadi Mbak Nabila mengatakan 10 tahun Suramadu itu sudah didirikan akan tapi kurang maksimal dan patut diapresiasi karena Suramadu hari ini sudah digratiskan. Akan tetapi yang menjadi catatan bersama bagi kita khususnya masyarakat Madura, jangan terlalu bangga, jangan terlalu bersenang-senang karena Suramadu digratiskan. Akan tetapi yang menjadi catatan bersama, bagaimana dengan digratiskan Suramadu tersebut menjadi suatu motivasi, menjadi suatu momentum bagaimana cara Madura itu sejahtera seperti kawasan-kawasan daerah lainnya. Sebetulnya apa yang menjadi penghambatan pertama adalah keberpihakan. Artinya apa? Sudah disampaikan oleh Mbak Nabila tadi. Artinya ini ada keberpihakan antara pihak pemerintah pusat dengan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah. Tentunya khususnya di wilayah Madura ini ada 4 kabupaten tentunya. Ada Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tentunya yang kita harapkan bersama ketika tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat, yang saya harapkan dari 4 kabupaten stakeholder itu harus bersatu padu untuk membangun, mencari solusi bagaimana adanya Suramadu itu benar-benar dimanfaatkan. Yang kedua adalah regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Artinya yang saya harapkan adalah
adanya suatu sinkronisasi regulasi yang setidaknya mampu berpihak kepada masyarakat. Salah satu kasus dan contoh, ini Universitas Trunojoyo Madura sama kementerian diberikan 6 sektor untuk mengolah industrialisasi yang ada di Madura. Baik, Terima kasih. waktu sudah habis, boleh kita berikan tepuk tangan? Tentunya Pak Slamet juga punya pandangan berbeda mengenai apa yang menjadi penghambat dalam majunya industrialisasi, khususnya adanya jembatan Suramadu yang sudah diresmikan 10 tahun lalu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Kalau kita bicara Suramadu, itu memang faktornya banyak sekali ya. Sosialnya itu kan kita di Madura ini kan masyarakatnya kan dari sistem sosial ya. Di Madura ini mohon maaf aja, saya ini orang tua ini asli Bangkalan ya. Baik. Bangkalan, cuma di desa, ya, di Kampek istilahnya itu, di Burneh itu. Jadi ya mudah-mudahan orang-orang yang sudah kaya-kaya ya, yang asal dari Madura itu kembalilah ke Madura ya, mengembangkan usaha-usaha Madura kan gitu kan. Cuma kita nanti di sisi hukum ini kan banyak faktor yang kiranya perlu kita dalami, faktor sisi keamanan. Bagaimanapun juga kita harus membuang image Madura. Karena biar image Madura itu disenangi oleh pihak-pihak luar, ya kita dari yang muda-muda ini ya, dari partai khususnya kami nanti, ya kalau memang Allah mengizinkan, kita akan mengembangkan dari sektor keamanan. Ya, karena keamanan itulah cikal bakal nanti investor ini bisa masuk dan Madura ini bisa berkembang. Ya. Ya, bagaimanapun juga kami selaku, kalau orang Madura itu kan kalau orang tuanya yang laki itu Madura, itu orang Madura kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan Madura ini kalau yang seperti Mbak Nabila, Mas Slamet ini kan masih muda-muda kan, energik semuanya. Kan gitu saya. Ya saya suka gini, sinergi lah. Makanya kami ini kan mengharapkan mudah-mudahan yang muda-muda ini bisa memimpin nanti kan gitu istilahnya. Ya, kalau saya enggak mimpin enggak apa-apa lah kan gitu istilahnya. Biar yang muda-muda ini yang memimpin kan gitu kan. Nah, jadi dalam arti kata di Madura ini kita ini kalau berjuang bukan dengan sistem-sistem yang selalu royal. Jadi panutan di Madura itu adalah tokoh dan para kiai. Ya. Saya kira itu. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Malik ya. Mohon maaf tadi saya sempat salah menyebutkan. Ya, kita sudah mendengar seperti apakah kira-kira pandangan dari para ketiga caleg yang sudah hadir pada kesempatan kali ini mengenai industrialisasi yang ada di Madura. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa mengenai industri garam dan juga gula yang ada di Madura. Setelah yang satu ini, Panggung Caleg akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Panggung Caleg 2019. Ada satu masalah juga yang harus dibahas pada kesempatan kali ini, yakni mengenai industri garam dan gula. Tentunya bagi tiga caleg yang hadir di sini perlu diperhatikan bersama bahwa mengenai industri garam dan juga gula ini akan menjadi perhatian juga dari Gubernur Jawa Timur terpilih, yakni Khofifah Indar Parawansa. Bahkan Gubernur akan mendirikan pabrik gula di Madura dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Produksi garam rakyat juga akan ditingkatkan dengan menggunakan teknologi agar berdaya saing nantinya. Nah, menurut Anda, mengapa pemerintah pusat masih mengimpor garam sehingga membuat harga garam petani jatuh dan membuat kerugian bagi rakyat banyak? Saya akan mulai dari Pak Slamet terlebih dahulu, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebetulnya yang menjadi persoalan menurut hemat saya, mengapa pemerintah pusat itu mengimpor garam, sebetulnya yang menjadi persoalan adalah adanya ketimpangan antara produksi dan konsumen garam nasional sehingga dijadikan alasan utama untuk mengimpor garam. Sehingga apa yang terjadi, sementara khususnya Pulau Madura ini merupakan penyuplai garam terbesar, artinya 70%. Madura itu sebagai penyuplai garam terbesar untuk nasional.
Jadi secara otomatis masyarakat Madura khususnya merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut. Diyakini, disadari ataupun tidak, hal itu sudah dirasakan oleh masyarakat Madura tentunya. Ini bukan masalah persoalan masalah impor garam khusus Madura. Dan yang paling penting, ini kementerian yang saya sebutkan tadi karena waktunya terbatas, ini khusus Universitas Trunojoyo Madura. Hal ini kebetulan saya juga ikut karena saya sebagai alumnus UTM. Di sana diberikan tanggung jawab untuk melakukan 6 sektor industrial. Di antaranya, ini saya catat bukan nyontek ya, karena ini berbicara data. Ya. Yang pertama terkait sektor garam. Artinya apa? UTM dipasrahkan oleh kementerian bagaimana cara sebetulnya produksi garam yang pada notabene-nya sehingga produksi garam yang ada di Madura itu menjadi kualitasnya lebih tinggi. Artinya perlu edukasi, perlu sinergitas antara pemerintah dengan dunia pendidikan sehingga nantinya masyarakat memiliki pemahaman bagaimana cara mengelola. Baik, mohon Iya. maaf waktunya sudah habis, boleh kita berikan tepuk tangan. Saya bergeser menuju ke Pak Malik, silakan Pak Malik, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, makasih. Kalau kita bertarung sama anak muda ini senang saya ini, semangatnya tinggi ini. Nah, dia berbicara masalah garam terus ya. Jadi yang manis-manis ini yang di tengah mungkin ini. Ya, memang di Madura itu kalau garam ini tidak mungkin kekurangan ya. Ini kan akal-akalan daripada mafia-mafia ya, mafia-mafia perdagangan gula dan garam misalnya. Tidak ada lah, bagaimanapun juga kita ini kan sudah ada lagunya kan, lagunya Gus kan, bumi laut api itu beberapa tanaman itu bisa semua. Tidak ada di Madura itu, negara-negara di Madura itu lain ya, maksudnya itu di daerah Madura itu lain daripada daerah yang di Sidoarjo maupun di Surabaya yang sudah habis lahannya. Di Madura ini masih banyak lahan-lahan itu ya. Cuma orang-orang Madura yang kita katakan tadi itu cuma sosial ekonominya yang kiranya itu dia itu selalu tidak mau mementingkan, dia itu istilahnya itu menurut pada yang apa yang sendiko dawuh kalau orang Jawa bilang itu kepada bupati, kadang-kadang kepada kiainya, terah-terah itulah yang kiranya yang kami selaku ya asli orang Madura itu selalu mengingatkan ya. Kita itu tidak bisa seperti maling kundang lah, selalu ingat. Jadi kalau di garam, kalau katakan tadi mengimport itu pemerintahnya tidak benar ini. Mudah-mudahan nanti dalam kepemimpinan kalau saya jadi itu saya kira garam harus ditingkatkan seperti gula, tebu. Di Madura itu banyak lahan-lahan kosong istilahnya kan. Ya. Jadi kalau lahan kosong itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Madura yang kiranya tidak mempunyai lahan kosong kan gitu kan. Jadi istilahnya ada istilahnya orang Madura itu tanah, kalau di Surabaya itu tanah ganjaran, itu di Madura istilahnya ada tanah pecaton. Jadi tanah milik kepala desa itu, setiap kepala desa itu sebentar bisa punya 10 sampai 12 hektar. Dan itu bisa ditanami gula untuk tebunya. Makasih. Oke, baik. Boleh kita berikan tepuk tangan? Langsung saja menuju ke Mbak Nabila, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Berbicara tentang garam, memang Madura ini memproduksi garam paling besar ya. Sebetulnya di Indonesia ini kurang lebih ada 44 titik lahan garam, 11 diantaranya ada di Jawa Timur dan salah satunya adalah di Madura dan itu terbesar yaitu lahannya kurang lebih sebesar 15.000 hektar. Nah, memang akan tetapi problem yang dihadapi adalah walaupun produksinya banyak tapi garam yang dihasilkan itu merupakan garam jenis konsumsi. Jadi yang kadar natrium kloridanya atau NaCl-nya itu sebanyak 92%. Ya. Sedangkan yang diimpor oleh pemerintah adalah garam industri yang kandungan NaCl-nya itu sebanyak 97%. Perlu diketahui bahwa Mas Slamet ya, alumni dari UTM itu sudah mencoba membuat garam konsumsi yang dihasilkan oleh Madura ini dijadikan garam industri, Pak. Akan tetapi mengalami kegagalan karena ada faktor teknologi, kekurangan teknologi, dan yang kedua adalah tercemarnya bahan baku garam karena air sabun yang ada dalam air sehingga hal tersebut menghambat produksi garam industri. Akan tetapi kabar baiknya bagi Madura adalah UTM bekerja sama dengan
perusahaan Jepang asal Jepang akan menghasilkan, sebetulnya masih riset, tapi kemungkinan besar berhasil riset tentang pembuatan garam industri dan garam pangan, sehingga nantinya Madura akan dapat menghasilkan garam industri. Apalagi jika teknologi atau riset yang dihasilkan oleh UTM dan perusahaan asal Jepang itu berhasil kemudian diterapkan di 44 titik lahan garam dapat berhasil, sehingga nantinya pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor garam. Begitu, Mbak. Oke, baik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang telah dihadirkan. Ya pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini karena kita akan membahas mengenai kekayaan sumber daya alam dan juga mineral yang ada di Madura yang begitu luar biasa. Kami akan kembali, tetap bersama kami. Baik pemirsa, tentunya industrialisasi, kesejahteraan dan juga SDM di Madura masih kita bahas di Panggung Caleg 2019 pada kesempatan di sore hari ini. Dan kalau tadi kita sudah bertanya mengenai jembatan Suramadu yang sudah dibuka 10 tahun lalu, mengenai kesejahteraan masyarakat, bahkan juga kita membahas mengenai garam impor. Kita juga akan membahas mengenai kekayaan sumber daya alam dan mineral di Madura yang begitu luar biasa. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ketiga narasumber yang sudah hadir, di mana belasan perusahaan minyak dan gas asing serta dalam negeri sudah lama mengeksplorasinya dengan investasi puluhan triliun rupiah. Mengapa kekayaan sebesar itu belum mampu mensejahterakan rakyat Madura? Dan apakah ada regulasi yang keliru dan perlu dibenahi? Silahkan, saya akan mulai dari Pak Malik, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Iya, makasih Mbak. Nah, ini yang muda-muda ini harus tahu itu ya. Jadi kenapa kok Madura itu tidak maju, ya itu. Madura itu kadang-kadang yang kita lakukan itu kan masyarakat ini kan tidak mau berani untuk bicara apa adanya, tidak mau lantang untuk bicara kalau itu salah, bilang salah, kalau itu benar, bilang benar kan. Oleh karena itu kami selaku caleg dari Partai Gerindra yang membidangi saya di bidang hukum, saya ingin tahu masyarakat di Madura itu janganlah takut-takut kepada pengusaha-pengusaha yang kiranya ingin mencari makan di Madura, mengeruk kekayaan di Madura, tapi dibiarkan. Nah, jadi kita minta kepada masyarakat nanti khususnya kepada caleg dari PKB maupun dari PAN yang muda-muda ini harus tahu kan gitu kan, kerjasama nanti kita bisa sama LSM yang peduli ya, peduli kepada korupsi yang di Madura itu. Disitulah nanti kalau semuanya itu tergantung dari sisi keamanan ya. Kalau Madura itu aman ya, masyarakatnya insya Allah akan sejahtera, tidur kita enak kan gitu kan. Jadi banyak tambang-tambang gitu ya, yang kiranya kita sendiri tidak tahu, yang asli itu tidak tahunya sudah tersedot dan itu sudah dimiliki oleh orang-orang asing kan gitu istilahnya. Dan seharusnya itu ada regulasi pembagian ya. Pembagian itu di mana ya ini tergantung dari bupati-bupati di Madura, tergantung pada dewan-dewan yang ada di Madura. Oleh karena itu kami minta teman-teman dewan yang ada di Madura ya, saya jujur aja, saya bicara begini ini karena saya sudah tahu garisan takdir saya ini saya jadi tidak jadi ini sudah tahu. Kita minta untuk lantang, jangan takut bicara. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Makasih Mbak. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Silakan Mbak Nabila, 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, berbicara tentang SDA dan mineral di Madura, itu memang rakyat belum menerima keuntungan dari dieksploitasi atau dieksplorasinya sumber daya alam yang ada di Madura. Nah, memang yang perlu disoroti adalah, yang perlu disentuh ya, adalah regulasinya. Di antaranya tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai minyak dan gas alam, itu tertuang bahwa pemerintah pusat memiliki kendali atas implementasi dari eksplorasi yang ada di
termasuk yang ada di daerah. Nah, akan tetapi memang pemerintah daerah mendapatkan hak untuk memperoleh hasil dari eksploitasi sumber daya alamnya melalui 3 instrumen diantaranya yaitu CSR, PI atau PI atau participating interest dan dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil dan CSR itu sebetulnya sudah bagus ya. Akan tetapi yang perlu disoroti adalah terkait PI. Nah, PI ini 10% dari saham itu diberikan kepada Pemda, akan tetapi dengan Pemda itu menyerahkan store modal atau tanam saham di situ. Nah, itu perlu dirubah karena biasanya perusahaan-perusahaan gas itu kan modalnya tinggi ya, sehingga Pemda yang PAD-nya kecil itu cenderung kesulitan. Oleh karena itu, mungkin regulasi yang bisa diubah bisa dengan menerapkan golden share. Nah, golden share itu dengan memberikan 10% saham tanpa harus pemerintah daerah menyetorkan atau tanam saham. Jadi 10% udah otomatis diperoleh oleh Pemda, begitu. Baik, kita berikan tepuk tangan. Langsung saja Pak Slamet, 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Bismillah. Saya meyakini ataupun teman-teman juga menyadari bahwasanya SDA yang ada di Madura itu cukup besar. Cuman kembali sebetulnya yang menjadi prinsip bagi saya adalah bukan masalah adanya data ataupun fakta. Yang terpenting satu, saya ulangi lagi, yang terpenting satu, bagaimana SDA yang ada di Madura itu terkelola dengan benar, artinya masyarakat bisa menerima hasil manfaat. Satu kuncinya adalah, saya katakan kembali karena ini menjadi prinsip dan kata kunci, bagaimana SDA itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, yaitu adanya sinkronisasi regulasi. Artinya tetap adanya transparansi dari pihak pemerintah dengan masyarakat. Ketika ada investor masuk, setidaknya masyarakat juga tahu apa sebetulnya yang menjadi kesepakatan, apa sebetulnya yang menjadi MOU oleh pihak pemerintah dengan ataupun investor ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Artinya hal ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika ada investor asing ataupun lokal masuk, khususnya di Madura, ini setidaknya bagi masyarakat awam khususnya, setidaknya hanya LSM ataupun orang-orang tertentu yang paham hal itu. Jadi adanya transparansi dari pihak pemerintah, pusat, provinsi ataupun daerah, khususnya 4 kabupaten yang ada di Madura ini, mampu mensejahterakan, mampu menghidupkan ekonomi industrialisasi yang ada di Madura. Artinya pembangunan yang ada di Madura khususnya, karena saya sebagai pemuda mampu membangun Madura dari sisi memanfaatkan pemudanya untuk ikut berkesinambungan membangun bangsa dan negara pada umumnya, membangun Madura pada khususnya. Waktu sudah habis, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Slamet. Dan pemirsa jangan beranjak dahulu karena kami masih punya satu segmen lagi tentunya di Panggung Caleg 2019. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, di segmen terakhir ini tentunya kita tidak sabar untuk bisa mendengarkan bagaimana closing statement dari ketiga narasumber yang sudah hadir. Dan langsung saja kita akan dengarkan dari Mbak Nabila terlebih dahulu, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Madura merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Mari kita para pemuda dan para senior, para sesepuh bekerja sama, berkolaborasi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun Madura. Oleh karena itu, semangat muda untuk Madura, mari kita kobarkan semangat kita membangun kembali Madura menjadi yang lebih baik. Untuk perempuan, jangan khawatir, kepentingan kalian akan saya perjuangkan.
bagi laki-laki perlu diingat bahwa perempuan itu bukan berasal dari berasal dari kepala untuk ditinggikan, bukan berasal dari kaki untuk diinjak-injak, tapi berasal dari tulang rusuk yang perlu dikasihi dan disayangi. Hidup perempuan dan hidup para pemuda. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan mungkin? Sudah cukup. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Nabila. Silakan Pak Slamet, closing statementnya 1 menit setengah dimulai dari sekarang. Iya. Madura secara sumber daya alam memang kaya. Akan tetapi saya menghimbau kepada khususnya para pemuda dan masyarakat secara umum Madura untuk memfungsikan SDM kita. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di luar lokal Madura. Dengan prinsip, karena saya mempunyai tagline Mbak, nyakereh bersama selamat ngerek arang sarang macet ke Madura. Insya Allah industrialisasi, insya Allah kesejahteraan masyarakat Madura kita akan perjuangkan. Khususnya juga para pemuda, jangan pernah minder. Karena saya sebagai seorang pemuda, jangan pernah minder untuk memperjuangkan hak kita. Jangan pernah pesimis untuk terus melangkah maju demi membangun bangsa dan negara. Tentunya hal ini menjadi PR bersama khususnya para pemuda menjadi regenerasi bangsa ini. Karena di pundak pemudalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Jadi saya harapkan mudah-mudahan saya merupakan salah satu calon, ini bukan kampanye Mbak. Mudah-mudahan jika nanti saya diizinkan dan diberikan amanah akan saya perjuangkan semua elemen baik dari pemuda, baik semua aspirasi masyarakat akan saya tetap perjuangkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, kita bolehkan beri tepuk tangan. Kami persilakan Pak Malik, 1 menit setengah, dimulai dari sekarang. Ya, makasih. Kami minta kepada masyarakat Madura, kita harus meninggalkan model-model yang lama-lama ya. Masyarakat Madura SDM-nya itu mampu-mampu semua. Masyarakat Madura ini mohon maaf, banyak pejabat-pejabat yang sudah jadi itu dari Madura semua. Baik dari menteri sudah ada Madura, kepolisian juga ada semua, jaksanya juga ada semua. Dan kita di Madura ini memang janganlah meniru cara-cara orang tua kami. Jadi orang tua kami itu kalau menurut saya itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Orang sekolah tinggi-tinggi itu karena dia itu orang goblok. Oleh karena itu dia sekolah. Jadi saya minta cara-cara masyarakat Madura itu selalu diasumsikan kepada orang-orang yang tidak mau ambil siku. Yang penting dia berhasil, bisnisnya berhasil, tapi kita sebagai masyarakat Madura kami minta dari bupati seluruh Kabupaten Madura itu, dewan-dewannya di seluruh 4 kabupaten itu tolonglah bantu masyarakat Madura, berilah penyuluhan-penyuluhan yang benar, jangan warganya itu hanya dicekoi yang tidak benar-benar aja. Saya kira itu kami minta kepada yang muda-muda ini harus giat ya untuk melawan yang kiranya benar-benar, yang kiranya salah-salah itu harus diberantas semua. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Malik ya. Luar biasa sekali kita sudah mendengarkan pemirsa mulai dari awal tadi sampai sekarang begitu luar biasa apa yang telah disampaikan terhadap kondisi-kondisi sosial yang ada di Madura. Dan diharapkan juga dengan hadirnya program ini bisa menambah wawasan yang luar biasa dan juga memberikan semangat yang positif untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir di sini. Tentunya mereka merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 11. Terima kasih juga pemirsa untuk Anda. Sampai jumpa lagi di panggung caleg 2019 mendatang. Saya Karin Sayema, selamat sore.